Sejarah Kerajaan Kutai telah diketahui oleh banyak orang sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Tokoh yang sangat terkenal yaitu Mula Warman. Dalam video ini, kami akan membahas di mana letak Kerajaan Kutai, pendiri Kerajaan Kutai, prasasti Kerajaan Kutai, dan bagaimana masa kejayaan Kerajaan Kutai. Sebelum kita lanjut video ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Subahaini. Saya Naya Afza Fazilah. Dan saya Gracia Maria Magdalena Trislebuan. Kami dari kelas 10E. Untuk itu, mari simak pemaparan dari kelompok kami. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena diperkirakan berdiri tahun 4000 sampai 5000 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri tidak berada di jalur perdagangan yang dikenal oleh kelayak dunia. Namun, Kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan. Muara Kaman yang berada di tepi Sungai Mahakam Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar sehingga sangat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kaman. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai. Letak Muara Kaman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang terjadi antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga merupakan sosok yang berada di Bali, pendiri Kerajaan Kutai, dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Berdasarkan sejarah Kerajaan Kutai, Kudungga adalah seorang pembesar yang berasal dari Kerajaan Champa yang terletak di Kamboja. Ketika sedang berada di dalam masa pemerintahannya, Kerajaan Kutai belum terdapat sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Pemerintahan yang sistematis dan teratur dilanjutkan oleh Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga. Setelah masa pemerintahannya selesai dari Gunung FM Gas, Aswawarman adalah seorang raja dengan gelar Wangsekerta, yang berarti pembentuk keluarga raja. Akibat beliau sangat pandai dalam mengatur sistem dari pemerintahan. Tak hanya itu, Aswawarman sendiri diketahui merupakan Raja Kutai yang pertama kali menganut agama Hindu. Setelah berakhir masa pemerintahan dari Aswawarman, maka pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Mula Warman yang merupakan putra sulung dari Raja Aswawarman. Mula Warman merupakan raja yang telah membawa Kerajaan Kutai dalam masa kejayaannya. Prasasti Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai nama Kutai Mertapura, dengan ditandai adanya prasasti Yupa sebanyak 7 prasasti. Yupa tersebut terpahat dengan adanya tiang bermenulit atau adesit. Yupa sendiri mempunyai ciri khas tulisan aksara Palawa dengan menggunakan box head yang berada pada bagian atas dari aksara. Bentuk dari prasasti ini adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran kurang lebih setinggi 1 meter. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk prasasti lambang kebesaran dari raja, serta untuk mengikat hewan saat upacara keagamaan. 7 prasasti Yupa yang berada di dalam lokasi yang sering disebut sebagai prasasti Mula Warman atau prasasti Kutai. Tentunya kalian juga dapat memahami bahwa setiap prasasti tersebut bermanfaat untuk mempelajari sejarah Kerajaan Kutai. Umumnya bahasa yang digunakan di dalam prasasti. Yupa ke-1 adalah bahasa Sanskerta dengan jumlah 12 baris tulisan. Di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Maharaja Kudungga yang telah dikaruniai anak sejumlah 3 orang anak. Yang terkemuka di antara ketiga anak tersebut
adalah Aswawarman, terkenal dengan raja yang kuat, baik, dan berkuasa. Sedangkan prasasti Yupa kedua menggunakan bahasa Sanskerta dengan 8 baris tulisan. Di dalam prasasti ini disebut terkait dengan Raja Mulawarman yang telah memberikan kaum Brahmana 20 ekor sapi. Kemudian di dalam prasasti Yupa ketiga mempunyai 8 baris tulisan yang menjelaskan terkait dengan kebesaran serta kebaikan dari Raja Mulawarman. Sedangkan prasasti Yupa keempat tidak menampilkan tulisan yang sama karena telah terhapus. Meskipun seperti itu, bentuk dalam prasasti ini tetap sama dan masih terdapat sisa kepala aksara yang terletak di bagian atas tulisan. Sumber kerajaan Kutai terkait dengan masa Raja Warman yang telah dijelaskan di dalam prasasti Yupa kelima. Prasasti ini sendiri mempunyai 4 tulisan, sedangkan prasasti Yupa keenam mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada kaum Brahmana. Namun prasasti ini sudah rusak. Terakhir adalah prasasti Yupa ketujuh yang mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Mulawarman. Prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Mulawarman yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Semua kisah yang telah tertera pada semua prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Mulawarman memimpin, maka Kerajaan Kutai mulai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar atau pihak asing yang melakukan perdagangan di wilayah ini dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati Selat Filipina, Makassar, dan juga Cina akan bersinggah di Kerajaan Kutai. Kerjasama yang terjalin dengan sangat baik ini mampu menjadikan Kerajaan Kutai sangat makmur di dalam pimpinan Raja Mulawarman. Namun sangat amat disayangkan bahwa setelah masa pemerintahan dari Raja Mulawarman selesai, Kerajaan Kutai mengalami kemunduran. Bahkan Maharaja Dharma Setia terbunuh ketika terjadi Kartanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan Kerajaan Kutai Kartanegara bisa menguasai Kerajaan Kutai, sehingga akhirnya dikenakan sebagai kerajaan Islam yang berkuasa di daerah Kalimantan Timur. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan sejarah Kerajaan Kutai. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian.